Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajan Gora Fatahillah Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya Al-Quran ke Indonesia dan dinamika terjemahannya. Pertama, kita perlu memahami dulu bahwa Indonesia punya sejarah panjang dalam menerima Islam. Bahkan sejak abad ke-7 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia itu bukan lewat peperangan, tetapi justru lewat jalur perdagangan, budaya, dan pendidikan. Jadi suasananya damai dan akrab, bukan model penaklukan seperti di Arab. Pada para pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, dan bahkan Cina datang ke Nusantara membawa ajaran Islam sekaligus berinteraksi dengan masyarakat lokal. Dari sinilah bibit-bibit penyebaran Al-Quran mulai muncul. Maksudnya Al-Quran sendiri tentu berjalan seiring dengan proses islamisasi. Para pedagang dan ulama yang tinggal di pesisir sering mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakat melalui majelis, pernikahan, hubungan dan sosial lainnya. Seiring waktu berdirilah kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan lainnya yang semakin memperkuat posisi Al-Quran di tengah masyarakat Nusantara. Dari segi penulisan dan percetakan, Indonesia juga punya sejarah yang menarik. Mushaf tertua yang ditemukan berasal dari sekitar 1585 Masehi, menunjukkan bahwa tradisi penulisan Al-Quran sudah berkembang cukup lama. Lalu pada tahun 1848, Muhammad Azhari dari Palembang mencetak mushaf Al-Quran pertama di Nusantara. Ini langkah besar dalam penyebaran Al-Quran secara massal. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah membentuk Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran yang bertugas menjaga keaslian mushaf dan memastikan setiap pencetakan sesuai standar. Selanjutnya, dalam hal terjemahan Al-Quran, perjalanan Indonesia juga panjang. Terjemahan pertama muncul pada abad ke-17 oleh Abdul Rauf Al-Fansuri, seorang ulama Aceh yang menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu dengan pendekatan sofistik. Lalu pada tahun 1965, pemerintah Indonesia menerbitkan terjemahan resmi Al-Quran. Terjemahan ini terus mengalami penyempurnaan pada beberapa periode hingga tahun 2002, sehingga cocok dengan perkembangan bahasa dan kebutuhan masyarakat. Jadi kesimpulannya, perjalanan Al-Quran di Indonesia bukan hanya sejarah religi, tetapi juga sejarah budaya, interaksi sosial, dan perkembangan ilmu. Dari abad ke-7 hingga sekarang, Al-Quran terus hidup di tengah masyarakat dan menjadi pedoman utama dalam ranah spiritual dan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.